Shalom, puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 13 sampai ayat 18a. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18a. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih hampir daripada 1 tahun kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan ada beberapa istilah atau perkataan yang menghiasi keseharian kita di tengah pandemi ini, yaitu new normal dan juga protokol kesehatan. Namun saya tidak membahas mengenai new normal, saya akan membahas mengenai protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari COVID-19. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Yaitu cuci tangan pakai sabun, pakai masker, kemudian jaga jarak. Ketiga hal tersebut Bapak Ibu, pemerintah nyatakan harus kita sebagai warga negara melakukannya agar kita terhindar atau tidak tertular COVID-19. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, protokol kesehatan ini juga ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Namun bukan untuk agar kita terhindar dari COVID-19. Namun Bapak Ibu, dari ayat pembacaan kita tadi, protokol ini harus kita lakukan agar kita Bapak Ibu sekalian dapat mengadakan perlawanan terhadap si jahat dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu Bapak Ibu. Nah, apa saja sih protokol kesehatan atau protokol kehidupan Kristen yang harus kita pakai atau harus kita lakukan agar kita bisa menghadapi atau mengadakan perlawanan terhadap si jahat Bapak Ibu? Nah, ada sekitar 4 hal yang harus kita pakai, harus kita lakukan agar kita hari-hari ini bisa melewatinya dengan baik. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Artinya jika hati, pikiran, dan hidup kita ini dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita akan terluput dari kesalahan dan dosa. Hal yang kedua apa Bapak Ibu? Protokol apa yang harus kita pakai? Yaitu kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita terus memberitakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, status apapun yang ada dalam hidup kita, kita terus memberitakan Kristus dalam hidup kita. Hal yang ketiga apa Bapak Ibu kalau untuk protokol kesehatan kekristenan? Yaitu yang ketiga adalah perisai iman. Harus kita kenakan Bapak Ibu, agar kita bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu siapa? Yaitu iblis. Ketiga itu harus kita kenakan perisai iman. Hal yang keempat adalah kenakan ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Firman Allah.
Itu harus kita kenakan dalam segala doa dan permohonan kita. Itu adalah protokol kehidupan kita yang harus kita kenakan dan lakukan dalam keseharian kita, agar kita terhindar daripada si jahat dan kita bisa mengadakan perlawanan pada mereka. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk memakai semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama yaitu berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan, bertangan Injil, menggunakan perisai iman dan ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Itulah protokol kehidupan kita, protokol kita agar kita dapat mengadakan perlawanan bagi si jahat. Demikianlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah memberkati dan biarlah kita bukan saja cakap sebagai pendengar, namun kita juga cakap sebagai pelaku firman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.